إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, pada hari ini, hari Sabtu, kita insyaallah berada pada tanggal 14 Dzulqa'dah, memasuki malam ke-15 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Kita berjumpa di salah satu muhadharah penting yang bertemakan sebagaimana sudah diumumkan insyaallah ketika khutbah Jum'ah atau kesucian khutbah Jum'ah yang dinodai. Ketika kesucian khutbah Jum'ah yang dinodai. Silsilah tuntutan pertanggungjawaban terhadap Ustaz Muhammad Afifuddin hafizallahu ta'ala. Majlis ini dengan tema yang disebutkan sebenarnya merupakan upaya yang terpaksa harus dilakukan karena beberapa upaya untuk duduk bersama berdiskusi, upaya untuk mengajak dialog secara ilmiah di majelis tertutup tidak pernah mendapatkan sambutan yang baik. Upaya bertatsabbut melalui media sosial, baik yang saya lakukan maupun dilakukan oleh beberapa teman ad-du'at dan beberapa ikhwas salafiyin kepada beliau dan beberapa asatidzah lainnya,
tidak mendapatkan sambutan sebagaimana mestinya antar sesama muslim, apalagi antar sesama salafiyin. Fa min babi mukrahun akhaka la batal, bahwa kita ini terpaksa setelah menunggu sekian lama upaya-upaya para ulama sekalipun tidak diindahkan, nasihat masyayikh ahli sunnah pun tidak dihiraukan, tetap saja saya melihat al-asatidzah mempertahankan sikap-sikapnya di atas hawa nafsu, jauh dari bimbingan ilmu dan metode yang ilmiah, jauh dari kasih sayang terhadap salafiyin dan sikap menghormati dakwah salafiyah. Ayuha al-ikhwa al-hadirun, banyak sekali masail yang di atasnya al-asatidzah mendirikannya di atas ketidakjujuran, di atas sebagaimana beberapa kali disebutkan at-tadkhim, upaya membesar-besarkan masalah keluar dari porsi yang sebenarnya, dan upaya at-tahwil, membikin gambaran permasalahan dan problem yang terjadi itu seram, menakutkan banyak salafiyin, kecuali salafiyin yang Allah selamatkan, yang tidak gentar terhadap tahwil, upaya membikin seram yang dilakukan oleh al-asatidzah. Ayyuhal ikhwa, judul kajian kita sebagaimana disebutkan ketika kesucian khutbah Jum'ah dinodai. Ya, khutbah Jum'ah adalah amalan yang suci, amalan yang tinggi, yang dijadikan sebagai salah satu perkara penting dalam sholat Jum'ah. Sholat Jumat di hari yang mulia, a'zamul ayyam, hari yang paling agung di hadapan umat Islam adalah Yaumul Jumu'ah. Tak cukup waktu menjelaskan tentang fadail, keutamaan Yaumul Jumu'ah. Cukup kita membatasinya dengan di sana ada salatul Jumu'ah yang Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, dimulai dengan panggilan iman. Jika dipanggil atau diseru untuk mendatangi sholat Jumu'ah pada hari Jumat, fas'au, bersegeralah kalian kepada zikrullah, bersegeralah kepada zikrullah. Allah namakan salatul Jumu'ah itu dengan zikrullah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara makna zikrullah di sini adalah khutbatul Jumu'ah. Dan tinggalkanlah oleh kalian jual beli yang demikian itu
lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Khutbatul Jumu'ah yang tidak dibenarkan bagi seorang hadirin, tidak dibenarkan bagi seorang pun yang hadir untuk berbicara, bahkan berbicara yang konteksnya untuk al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar sekalipun. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza qulta li sahibika wal imamu yakhutubu yaumal jumu'ah ansit faqad laghawta." Idza qulta li sahibika wal imamu yakhutub, jika Anda mengatakan kepada teman Anda yang ada di masjid, yang hadir khutbatul Jum'ah dalam kondisi sang imam, yakni khatib, sedang berkhutbah, Anda mengatakan kepada teman Anda, diamlah engkau, maka sungguh kamu telah berbuat sia-sia. Al-Imamul Albani rahimahullah ketika memberikan penjelasan dan talkhis, disebutkan dalam kitab Al-Ajwibah An-Nafi'ah, beliau menyebutkan, kita kutipkan sebagian dari penjelasan hadzal Imam Al-Kabir. Fa inna qaulal qail ansid la yu'addu lughatan minal laghu. Sesungguhnya ucapan seseorang, diamlah engkau, secara bahasa tidak tergolong sesuatu yang sia-sia. Li'annahu min babi al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Karena itu termasuk golongan atau jenis al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa ma'a dzalika faqad sammahu alaihi salatu wassalam laghwan. Bersama itu, perbuatan tersebut diberi nama oleh Nabi dengan laghwan, perbuatan sia-sia. La yajuzu, yang tidak boleh untuk dilakukan. Wa dzalika min babi tarjih al-aham wa huwa al-insat li mau'izatil khatib 'ala al-muhim wa huwa al-amru bil ma'ruf fi athna'il khutbah. Karena itu termasuk jenis mengedepankan perkara yang jauh lebih penting, yaitu diam serius mendengarkan nasihat sang khatib, dikedepankan di atas perkara penting lainnya, yaitu al-amru bil ma'ruf di saat khutbah sedang berjalan. Wa idza kana al-amru kadzalik fa kullu ma kana fi martabatil amri bil ma'ruf fa kaifa idza kana dunahu fi ar-rutbah fala syakka annahu hina idzin bil man'i aula wa ahra wa hiya minal laghwi syar'an. Jika itu adalah perkara larangan tadi dari Nabi dan disebutkan atau diberi nama dengan al-laghu terkait al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, maka tentu segala perbuatan yang tingkatannya di bawah al-amru bil ma'ruf lebih pantas, tidak diragukan lagi, lebih pantas untuk dilarang, dan dia termasuk al-laghu secara syar'i. Begitu kehormatan khutbatul Jum'ah, sehingga dibahas oleh para ulama ketentuan-ketentuan khutbatul Jum'ah, yang itu adalah bagian daripada zikrullah.
Ayuhal ikhwah, mungkin sekelumit tentang khutbatul Jum'ah dari ayat dan hadis Nabi yang muttafaqun alaih ini cukup bagi seorang aqil, seorang yang berakal, seorang yang halim, yang berusaha untuk berpikir jernih dan tenang untuk kemudian menghormati khutbatul Jum'ah. Untuk kemudian khutbatul Jum'ah tidak dijadikan sebagai ajang hasutan, menghasut umat. Untuk tidak kemudian khutbatul Jum'ah dijadikan sebagai ajang qila wa qala, menukilkan berita-berita yang isinya qila wa qal. Lalu bagaimana kalau itu adalah berita yang kadzib, berita yang dusta, yang wajib khutbatul Jum'ah untuk disucikan darinya dan tidak dinodai dengan kotoran dusta serta kotoran qila wa qala. Ayyuhal ikhwah, saya sangat tertarik terhadap salah satu muhadharah Al-Ustadz Afifuddin yang pernah disampaikan pada tanggal 25 Oktober tahun 2020 melalui muhadharah live streaming. Begitu indah judulnya, yaitu At-Ta'anni, sikap mulia yang mulai pudar, atau At-Ta'anni, sikap indah yang mulai pudar. Melalui penjelasan ini insyaallah akan jelas kepada kita siapa di antara kita yang ikut andil di dalam memudarkan dan mengabaikan, meremehkan sikap at-ta'anni. Sikap at-ta'anni itu adalah sikap tenang, tidak terburu-buru. Di dalamnya terkandung sikap at-tathabbut, memastikan sebuah berita yang sampai kepadanya atau diinformasikan kepadanya. Itu at-ta'anni. Dalam muhadharah itu Al-Ustadz Afifuddin menyampaikan beberapa hadis yang indah. Antara lain hadis tentang Al-Ashaj Abdul Qais, di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna fika khaslataini yuhibbuhumallah, al-hilma wal anah." Sesungguhnya padamu wahai Al-Ashaj ada dua perangai yang baik yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-hilm dan al-anah. Ya, memang sifat al-hilm, yaitu sifat at-ta'aqqul fil aqwali wal af'al, berpikiran jernih, menimbang ucapan-ucapan yang akan disampaikan dan perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan, menimbang antara maslahat dan mafsadat. Begitu juga beliau dalam muhadharah itu, muhadharah yang indah. Betapa butuhnya untuk ada majelis khusus menjelaskannya, mensyarahnya, memberikan contoh-contoh untuknya. Disampaikan pula di situ bahwasanya at-ta'anni meliputi 3 hal kurang lebihnya. Yang pertama at-ta'anni fil aqwal, yang kedua at-ta'anni fil af'al,
Yang ketiga, at-ta'anni fil akhbar. Subhanallah, betapa indahnya ta'anni di dalam ucapan-ucapan yang akan disampaikan, tidak terburu-buru. Yang kedua, at-ta'anni di dalam perbuatan yang akan dia lakukan. Yang ketiga, ta'anni di dalam menerima berita atau menyikapi berita-berita yang sampai kepadanya. Kita ingin melihat melalui silsilah muhadarah malam ini dan yang sebelum-sebelumnya, dan insyaallah yang akan datang, sejauh mana akhuna al-Ustaz Muhammad Afifuddin dari muhadarahnya itu dalam pengamalannya. Apakah beliau termasuk orang yang berta'anni fil aqwal atau orang yang berta'anni dalam af'al, apalagi ta'anni di dalam babul akhbar? Apakah beliau yang seorang yang halim, yang berta'aqqul dalam melakukan sesuatu, menimbang maslahat dan mafsadat? Ayyuhal ikhwah, sejumlah cara untuk duduk berdialog sudah tertutup. Pintu-pintu untuk duduk berdiskusi ilmiah sudah tidak terbuka lagi. Upaya-upaya untuk bertatsabbut juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya. Di dalam muhadarah tersebut yang berjudul At-Ta'anni, sikap indah yang mulai pudar, beliau menyampaikan juga hadis Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berucap ucapan yang baik atau diam. Kemudian beliau mengutip ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Demikian disebutkan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa hadzal haditsu sharihun, dan bahwasanya hadis ini jelas, lugas, fi annahu yanbaghi an la yatakallam illa idza kana al-kalamu khaira. Bahwasanya sudah sepantasnya bagi seseorang untuk tidak berbicara kecuali jika pembicaraan itu baik. Apa itu khaira? Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu, yaitu pembicaraan yang nampak jelas maslahat, efek positif dari pembicaraan tersebut. Wa mata syakka fi dhuhuril maslahah fala yatakallam. Kapan diragukan atau dia ragu tampaknya kemaslahatan dari ucapan atau pembicaraan tersebut, maka jangan dia berbicara. Ana ingin bertanya kepada Al-Ustaz Afif, apakah isi daripada khutbatul Jumu'ah atau beberapa bahkan khutbatul Jumu'ah yang antum sampaikan itu adalah khaira yang dhaharat maslahatuhu, dan saya bertanya, apakah isi khutbah Jum'ah atau beberapa khutbah Jum'ah tersebut adalah kalam yang mengandung khairan, dari sisi itu adalah sidqun bukan kadzibun?
ucapan yang benar dan jujur, bukan dusta dan bohong? Apakah isi khutbah Jumat tersebut berdiri di atas sikap at-ta'anni dan tatsabbut di dalam menerima berita dan menyampaikannya? Mungkin di sela-sela muhadharah ini akan nampak jawabannya, tapi saya tetap menunggu. Tafadhal, mungkin bisa dibantu oleh Al-Ustaz Afifuddin hafizahullah min kulli su'in wa makruh. Pernah disampaikan dan nanti akan disampaikan hal yang lainnya dalam salah satu khutbah Jumu'ah pada tanggal 21 Agustus 2020 atau kurang lebih 5 hari setelah pertemuan kita dengan asatidzah di Ma'had Jember pada tanggal 15-16 Agustus. Di mana Al-Ustaz Afif sebelum berkhutbah Jumat itu dalam rentan waktu 5 hari tersebut datang atau berkunjung ke Pondok As-Sunnah Malang atau Batu Junrejo. Sepulang dari Ma'had As-Sunnah Batu, beberapa hari kemudian naik mimbar khutbah Jumu'ah. Dengan khutbah yang berapi-api, di antara isinya beliau mau menggambarkan tentang sifat atau cara yang ghulu, yang ekstrim dalam menyikapi prokes atau protokol kesehatan COVID-19. Dengan pembicaraan yang bersifat mujmal dan mutlak. Namun dari ciri-ciri yang disebutkan mengarah kepada pihak tertentu atau tempat tertentu, yaitu apa yang dilakukan dalam penerapan prokes di Ma'had Jember, Ma'had Minhajul Athar. Ada sejumlah ikhwan atau beberapa ikhwan yang mencoba bertatsabbut kepada beliau, tetapi sayang tidak mendapatkan sambutan yang semestinya. Untuk berbicara dengan lugas, jelas, terang-terangan, supaya tidak dimanfaatkan oleh ahlul batil atau ahlul fitan. Yang ternyata khutbah Jumat itu ditampilkan atau diposting oleh beberapa channel fitnah. Dan beredar di sejumlah salafiyin dengan kesimpulan itu adalah Ma'had Jember. Dan sampai malam hari ini ana tetap meminta kepada Ustaz Afif, jika yang bukan atau yang antum maksudkan bukan Ma'had Jember, tolong bicara dengan lugas, tegas, jelas bahwa saya tidak memaksudkan itu Ma'had Jember dan saya berlepas diri dari semua pihak yang menisbatkan khutbah saya itu untuk Ma'had Jember. Dan barang siapa yang menisbatkan itu kepada Ma'had Jember itu adalah bohong dan tukang fitnah. Di antara yang beliau ucapkan adalah dengan nada yang berapi-api, beliau mengatakan, ada seorang wanita mau lahiran. Perhatikan, mau lahiran, sudah mau kelahiran. Sudah kepingin keluar bayinya. Ditegaskan bahwa yang mau keluar itu bayi.
Jangan dibawa ke rumah sakit. Jangan dibawa ke dokter di luar sana. Nanti terkena COVID. Tidak ada yang ngurusi, akhirnya mati bayinya. Na'udzubillah. Ya Ustaz, siapa yang menyampaikan berita ini kepada antum? Ini pertanyaan penting. Tolong sammu lana rijalakum. Sebutkan kepada kami siapa pembawa berita ini kepada antum. Dalam khutbah Jum'ah yang dilakukan setelah kepulangan antum dari Mahat Sunnah Junrejo Malang, Batu. Inna hadzal din atau inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini termasuk yang antum yakini sebagai ilmu antum sampaikan di khutbah Jum'ah yang suci adalah agama, akidah kita, manhaj kita. Maka tinjaulah, telitilah dari siapa kamu mengambil ilmu agama tersebut. Antum katakan di sini seorang wanita mau lahiran, sudah kepingin keluar bayinya. Kalau yang antum maksudkan itu Mahat Jember dan demikian qarain yang ada, maka kita mengatakan subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah. Sungguh ini adalah kedustaan yang besar. Antum katakan tidak ada yang ngurusi, akhirnya mati bayinya. Bayi yang mana ya Ustadz yang mati? Bayyin lana wa fassil wa qayyid. Jelaskan kepada kami, rinci untuk kami ucapan antum ini. Beri qaid, jangan dibiarkan mutlak. Di masa-masa fitnah khususnya. Karena berbicara dengan ucapan-ucapan yang mujmal dan mutlak, dijelaskan oleh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, itu min turuqi ahlil bid'ah, di antara cara-cara ahlul bid'ah. Dan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, cara seperti itu telah merusak banyak pola pikir manusia di alam ini. Bayi yang mana yang mati karena dilarang untuk ke dokter? Semua ini menuntut bukti ayyuhal ustadz. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, tolong datangkan bukti-bukti kalian jika kalian benar-benar orang yang jujur. Kalau tidak, maka kita akan katakan kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Itu adalah sebuah ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Tidak lain yang mereka ucapkan adalah dusta belaka. Khutbah Jum'ah ya Ustaz, antum isi dengan qila wa qal. Itu yang antum ceritakan dalam khutbah Jum'ah, ada waqi'nya atau enggak ada? Kalau antum mengatakan itu bukan di Ma'had Minhajul Athar Jember, tolong sebutkan di mana itu. Tolong sebutkan ya Ustaz. Khutbah Jum'ah yang suci, yang setiap hadirin tidak ada yang boleh berbicara, bahkan tidak boleh mengatakan ansit, diamlah engkau, kepada temannya di sebelahnya. Dan masih ada lagi sejumlah kebohongan dalam khutbah Jum'ah tersebut. Ayyuhal ikhwah, pintu untuk bertathabbut, berta'anni sudah ditutup rapat-rapat. Ini satu khutbah. Ternyata tidak lama setelah itu, di bulan November, kembali kita dikejutkan
dengan sebuah khutbah Jumu'ah yang tidak kalah penodaannya dibandingkan khutbah Jumu'ah yang pertama. Dalam sebuah khutbah yang kemudian ditampilkan di YouTube dengan judul Manhajun Gharib. Tampaknya judul ini diambil dari cuplikan ya, salah satu ucapan Al-Ustaz Afifuddin dalam khutbah tersebut. Nah, khutbah yang dilakukan pada tanggal 13 November di Ma'had Al-Bayyinah Sidayu, Gresik, di Masjid Al-Bayyinah, di hadapan para tulab, talabatul ilmi, dan ikhwan salafiyin. Dalam khutbah tersebut, ayyuhal ikhwah, kami melihat khutbah tersebut telah ternodai dengan al-ghibah. Di situ mengandung juga unsur namimah, di situ mengandung unsur buhtan, di situ mengandung unsur kadzib. Di dalam khutbahnya tersebut Al-Ustaz Afifuddin mengatakan, mari kita ikuti, kita simak. Sebagian mereka pula, barakallahu fikum, berdakwah kepada Allah Azza wa Jal dengan melanggar prinsip-prinsip Islam. Perhatikan, perlu digaris tebal, dicetak tebal, melanggar prinsip-prinsip, bukan perkara-perkara cabang, bukan perkara-perkara ringan, tetapi prinsip-prinsip Islam. Ada unsur mukhalafah padanya, ada unsur kemungkaran-kemungkaran padanya, pada metode dakwahnya itu. Kemudian beliau melanjutkan, mendakwakan Islam tetapi menanggalkan atribut keislamannya. Mendakwakan Islam tetapi menanggalkan atribut keislaman. Kita akan bertanya nanti kepada beliau, tolong sebutkan apa saja itu atribut-atribut keislaman yang kemudian ditanggalkan. Kemudian beliau melanjutkan, apa yang mau dia dakwahkan? Kita juga bertanya, siapa yang antum maksud dengan dia? Fasarrih lana, tolong jelaskan secara lugas siapa dia. Lanjut, mendakwahkan sunnah tetapi menanggalkan dan meninggalkan atribut-atribut sunnah. Apa yang mau dia dakwahkan? Menanggalkan atribut-atribut sunnah. Hadithna, sampaikan kepada kami wahai Ustaz Afif, apa saja atribut-atribut sunnah, supaya salafin tahu, supaya salafin itu bersikap di atas ilmu, bukan taklid, bukan qila wa qal, bukan bersikap di atas berita-berita kadzib, berita-berita dusta. Kemudian lagi di dalam khutbah Jumat tersebut beliau mengatakan, mendakwahkan dakwah salafiyah tetapi menanggalkan atribut salafiyahnya. Lebih mengkerucut lagi nih, tolong sebutkan kepada kami atribut-atribut dakwah salafiyah agar kami lebih mengenal, lebih tahu, ingin lebih jauh belajar
tentang atribut-atribut dakwah salafiyah. Jangan dibiarkan salafin menerjemahkan sendiri. Jangan. Didiklah salafin di atas data yang benar. Didiklah salafin di atas berita-berita yang jujur, yang sesuai dengan fakta. Jangan dididik salafin di atas manhaj tadkhim dan tahwil. Sebagaimana Al-Allamah Profesor Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari telah menilai dan menegaskan tentang data-data yang kalian kirim, yang asatidzah kirimkan melalui surat kepada beliau. Tolong dididik salafin secara ilmiah di atas takwa. Kemudian beliau melanjutkan, tidak menyebutkan sedikit pun kata-kata salaf atau salafi atau salafiyah. Perhatikan, saya ulangi. Al-Ustaz Afif mengatakan dalam khutbah Jum'ahnya, tidak menyebutkan atau tidak menyebut sedikit pun kata-kata salaf atau salafi atau salafiyah. Nah, barakallahu fikum. Siapa yang antum maksud? Media dakwah yang mana yang antum maksud? Kalau dalam beberapa ucapan antum, wahai Ustaz Afif, dalam beberapa chatting antum membidik 2 situs yang dikelola oleh Ma'had Minhajul Athar Jember dan bersama sejumlah asatidzah. Semoga bisa disebutkan dalam kesempatan lain. Yaitu situs Jendi, singkatan daripada Jendela Info, dan situs YKNU. Itu yang sudah antum sebutkan dalam chattingan. Terkait khutbah Jum'ah ini, sebagian duat atau ikhwan mencoba bertasabbut, menyampaikan dan mengajak diskusi beliaunya tentang isi khutbah Jum'ah ini. Sayangnya tidak bisa melayani secara ilmiah. Sangat disayangkan. Kita ingin bertanya, benarkah jika yang kau maksud dan itu yang kami yakini dalam 2 situs tersebut tidak sedikit pun menyebutkan kata-kata salaf atau salafi atau salafiyah? Kemudian beliau melanjutkan, tidak menyebut sedikit pun. Jadi ini penafian mutlak. Penafian mutlak. Tidak menyebut sedikit pun para ulama us-sunnah. Tidak sedikit pun menyebutkan rujukan-rujukan kitab-kitab ulama us-sunnah. Tidak pula sedikit pun menyebutkan istilah-istilah ilmiah Ahlus Sunnah. Allahu Akbar. Dalam paragraf ini atau alinea ini setidaknya ada 3 poin yang kami menuntut bukti. Kalau tidak bisa menyebutkan bukti, tolong sebutkan dan katakan dengan jelas bahwa yang kami maksud bukan situs Jendi dan situs YKNU. Barang siapa menisbatkan tuduhan-tuduhan tadi kepada 2 situs itu, maka dia pembohong dan beritanya bohong. Saya tunggu. 3 hal itu beliau mengatakan dalam khutbah Jum'ah tersebut yang berjudul Manhajun Gharib. Dalam tampilan YouTube-nya ditampilkan oleh Ahlul Fitan, dinukil disebarkan oleh mereka.
Beliau mengatakan tidak menyebut sedikit pun para ulama sunnah. Kita ingin lihat nanti, benar enggak? Atau tolong dibantu, siapa ulama sunnah yang antum maksud, supaya kami tidak salah menyangka. Kemudian tidak sedikit pun menyebut rujukan-rujukan kitab ulama sunnah. Allahu Akbar. Tolong sebutkan contoh-contoh kitab-kitab rujukan ulama sunnah. Dan yang ketiga, tidak pula sedikit pun menyebutkan istilah-istilah ilmiah ahlus sunnah. Ini juga kita ingin contoh-contohnya. Kita akan lanjutkan insyaallah muhadharah ini.